Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Priyuda Aditya dengan NPM 2321030014. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai knowledge atau pengetahuan, common sense, sains, ilmu, dan ma'rifah. Yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian muamalah dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Disinilah pentingnya kita membedakan antara knowledge, common sense, sains, ilmu, dan ma'rifah. Kelima istilah ini terlihat mirip, namun sebenarnya memiliki tingkat kedalaman dan metode yang berbeda. Baik, kita mulai dari knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan informasi, pemahaman, dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, dan proses berpikir. Artinya, segala sesuatu yang kita ketahui atau kita dapatkan itu merupakan pengetahuan, yang mana ini mencakup sangat luas. Bisa berasal dari pengalaman, belajar di kampus atau di sekolah, membaca buku, bahkan dari cerita orang lain. Kalau menurut Plato, pengetahuan itu adalah justified true belief, keyakinan yang benar dan dibenarkan. Artinya bahwa pengetahuan itu bukan sekedar tahu, namun harus memenuhi 3 unsur, yaitu harus dibenarkan, harus diyakini, dan harus punya alasan yang kuat. Jadi kalau kita hanya percaya sesuatu tanpa bukti, itu belum tentu disebut pengetahuan gitu. Baik, kemudian common sense atau akal sehat. Sekarang kita bandingkan dengan common sense. Common sense adalah pengetahuan yang kita dapat secara spontan dari kehidupan sehari-hari, yang mana ciri-cirinya yaitu bersifat intuitif, tidak sistematis, tidak selalu diuji kebenarannya, dan bergantung pada kebiasaan sosial. Misalnya, kita tahu api itu panas. Kita tahu nih api itu panas. Tanpa perlu penelitian, kita tahu api tersebut panas gitu. Dan kemudian kita tahu bahwa kalau kita terjatuh, setelah kita terjatuh itu bisa sakit. Nah, namun disinilah letak kritisnya. Common sense itu tidak selalu benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa knowledge itu luas dan bisa diuji, sedangkan common sense itu praktis tapi belum tentu akurat. Kemudian apa itu sains? Sains seringkali dipahami sebagai ilmu, padahal dalam filsafat ilmu, sains mempunyai karakter khusus, yaitu empiris dan positivistik. Definisi sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dengan fokus pada fenomena fisik yang dapat diamati dan diuji. Artinya tidak cukup hanya katanya atau rasanya benar, namun harus benar-benar dibuktikan. Kalau menurut Auguste Comte, pengetahuan yang sah adalah yang bisa diamati dan dibuktikan secara empiris. Artinya, sains hanya fokus pada hal-hal yang bisa dilihat, bisa diukur, dan bisa diuji ulang. Contohnya, gravitasi dalam fisika, reaksi kimia, atau sistem tubuh manusia dalam biologi. Namun dalam hal penting yang sering tidak disadari karena sains itu terbatas. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa makna hidup, apakah Tuhan itu ada, dan apa itu kebaikan, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan, sains adalah pengetahuan yang sangat kuat, tapi hanya dalam wilayah fisik dan empiris. Kemudian apa itu ilmu? Definisi ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, dan memiliki kesesuaian antara akal rasio dan realitas atau fakta. Kalau menurut Al-Ghazali, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Artinya, ilmu tidak hanya harus sesuai fakta, tapi juga harus masuk ke akal logika. Kemudian adapun karakteristik ilmu yaitu rasional, yang mana harus sesuai dengan logika.
Yang kedua empiris atau bisa juga metafisik. Kemudian sistematis, koheren atau tidak bertentangan, dan memiliki objek dan metode. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan kenyataan, baik yang terlihat maupun tidak. Kemudian ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Kalau sebelumnya kita bicara tentang akal atau observasi, sekarang kita bicara tentang hati dan pengalaman batin. Dalam definisinya, ma'rifah adalah pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi, pengalaman batin dan kedekatan spiritual. Artinya, ini bukan pengetahuan dari membaca atau berpikir saja, tapi dari merasakan. Contohnya, seseorang merasakan kedekatan dengan Tuhan. Seseorang mendapatkan ketenangan batin setelah ibadah. Menurut Ibnu Arabi, ma'rifah adalah pengetahuan langsung tentang hakikat melalui penyaksian. Adapun karakteristik ma'rifat yaitu intuitif, subjektif, namun mendalam, spiritual, dan tidak selalu bisa dijelaskan secara logis. Artinya, ma'rifah tidak bisa diukur, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Tapi bukan berarti salah, ia hanya berada di level yang berbeda atau melampaui akal, bukan bertentangan dengan akal. Kemudian adapun metode memperoleh ma'rifah. Yang pertama ada jazkiyatul nafs atau pensucian jiwa. Yang kedua zikir zikir dan ibadah. Dan yang ketiga kontemplasi. Contohnya kesadaran akan kehadiran Tuhan atau pengalaman spiritual yang mendalam gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ma'rifat adalah pengetahuan terdalam yang diperoleh melalui pengalaman spiritual dan intuisi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ada manfaatnya, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.